Ya, hari ini tanggal 20 ya, 20 jam 5 sore. Ada berita dari CNBC 20 Juni 2024 jam 13.36 dengan judul segera diluncurkan bursa, MUI nyatakan short selling haram ya. Nah, seperti itu ya judulnya. Kita baca sedikit ya. Jakarta, CNBC Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN, MUI memberi cap haram pada transaksi short selling di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSNU MUI nomor 80 tahun 2011. Dalam belaid fatwa tersebut disebutkan transaksi short selling termasuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah karena termasuk ke dalam ba'i ala ma'dum. Ketua DSN MUI bidang pasar modal syariah IGH Ahsin mengatakan fatwa ini didasarkan atas hadis yang menyatakan bahwa tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak kita miliki. Nah, short selling itu kan belum punya kita nih, tapi kita jual dengan asumsi nanti kita ambil. Dengan harapan investor bahwa akan turun harganya, jelas IGI kepada CNBC Indonesia hari Kamis tanggal 20. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa praktik jual beli tersebut termasuk ke dalam goror. Goror adalah proses jual beli yang tidak memiliki kepastian sifat, bentuk, atau harga yang jelas. Karena itu, goror dilarang dalam Islam. Dengan kata lain, MUI melarang investor muslim yang mengedepankan prinsip syariah untuk melaksanakan short sale. Demikian pula bagi perusahaan terbuka yang mengakui dirinya sebagai emiten syariah, berhak keberatan bila dimasukkan ke dalam daftar emiten yang bisa di short selling. Kalau investornya itu memang menjalankan berdasarkan prinsip syariah, itu sudah jelas gak boleh short selling, walaupun dari daftar short selling itu kan ada saham syariah tugasnya. Misalnya ada customer good yang memang menyatakan dirinya lembaga bisnis syariah. Dia boleh menyampaikan kepada bursa soal masuknya perusahaan tersebut ke dalam emiten yang bisa di short selling. Tambahnya, sebagaimana dikutip BI tengah mempersiapkan short selling dalam rangka menambah pilihan instrumen investasi pada investor pada modal RI. Selain itu, BI juga menyiapkan single stock future dan put warrant. Struktur warrant itu diluncurkan tahun ini. Kami berharap ini bisa menambah pilihan instrumen trading bagi para investor, kata Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BI Irfan Susandi dalam pesan tertulisnya. Nah, seperti itu teman-teman ya, bahwa pernyataan dari MUI transaksi short selling itu hukumnya haram ya, haram. Jadi bagaimana teman-teman apabila kalian memang suka dengan saham-saham syariah, ya istilahnya dikembalikan lagi kepada diri masing-masing ya, bahwa saham-saham syariah itu kan istilahnya saham-saham yang udah ditentukan gitu loh kan, saham syariah itu. Nah, apabila kalian istilahnya ada niatan untuk short selling gitu kan, menggunakan sistem short selling dalam jual beli saham, nah, secara hukum dari fatwa MUI bahwa short selling adalah haram ya. Tapi walaupun haram kan istilahnya banyak juga gitu kan yang istilahnya melakukannya gitu kan. Tapi kalau udah punya prinsip saya mau trading di saham syariah dengan emiten-emiten yang syariah, ya lakukanlah gitu kan, karena kita ingin istilahnya jual beli di saham ini punya nilai lebih lah gitu ya. Selain punya keuntungan, kita juga harus berdasarkan hukum syariah dalam Islam ya. Nah, seperti short selling itu seperti kita jual buah-buahan gitu ya. Buah-buahan bagaimana buah-buahan seperti kita nih. Kita mau beli alpukat gitu kan. Alpukat masih di pohon. Masih mentil-mentil kan. Belum istilahnya belum matang. Nah, tiba-tiba si pembeli itu datang kepada pemiliknya, si petani contohnya gitu ya. Saya mau beli alpukat nih yang ada di pohon kamu, gitu kan, dengan harga sekian. Tapi kan alpukat itu belum tentu dia berbuah dengan baik, belum tentu dia membesar, gitu kan. Bahkan bisa mengakibatkan si alpukat itu busuk, jatuh, gitu kan. Berarti kan
si alpukat itu belum tentu gitu bisa dijual dengan perkiraan-perkiraan. Itu hanya perkiraan aja gitu kan. Misalkan contohnya saya beli alpukat itu, kita akan tunggu 1 bulan kemudian, eh, dengan harapan si pembeli itu wah berbuah besar gitu kan. Ternyata alam berkata lain, si alpukat itu tidak tumbuh malah pada jatuhan. Di sisi lain istilahnya ada yang diuntungkan, di sisi lain ada yang dirugikan. Kalau istilahnya alpukatnya itu bagus, istilahnya berbuah dengan baik, lebat gitu kan, nah maka si pembeli itu mendapatkan untung. Tapi kalau si buah alpukatnya itu pada jatuhan gitu kan, atau karena alam, atau karena ada serangan hama, tiba-tiba si alpukat itu rontok, tidak berbuah gitu, malahan tidak ada satupun buah alpukat yang jadi gitu kan, maka si petanilah yang diuntungkan. Nah, berarti di situ kan ada ketidakpastian, gitu. Ada ketidakpastian secara hukum gitu kan. Kita tidak pasti nih, apakah 1 bulan ke depan itu akan turun atau kan, bukan turun istilahnya, apakah 1 bulan itu akan bagus hasilnya si alpukat itu, atau 1 bulan kemudian itu akan rontok berjatuhan. Nah, sepertilah short selling ya. Di apa namanya, dimisalkan seperti itulah gitu untuk short selling itu. Jadi seperti izon gitu kan. Jadi seperti ijon, cara apa namanya, bertransaksinya seperti ijon. Ini malahan sekarang itu para petani itu udah nggak mau lagi sistem ijon seperti itu. Dia lebih baik kalau petani ini biasa sekarang itu ya, untuk sekarang ini yang suka di kampung-kampung lu, apalagi di kampung saya seperti itu ya, bahwa setiap pembelian alpukat itu mulai kemarin saya pernah transaksi gitu kan, transaksi alpukat. Saya bilang kalau mau ambil yang udah gede, yang udah siap panen. Saya bilang kalau yang lainnya jangan diambil, biarkan si alpukat itu besar dengan sendirinya gitu. Terus jangan di-DP-in. Udah sekarang turunin yang bagusnya, kilo berapa, hasilnya berapa. Nah, situ kasih uang ke saya gitu kan, tinggal nego-negoan harga aja gitu kan. Jangan sampai si alpukat yang belum matang ini kalian spekulasi dengan di-DP-in gitu kan. Nah, saya sekarang udah bertransaksi di pertanian seperti itu gitu kan. Jadi saya bilang ini short selling mirip ijon, saya bilang ini mirip sistem jual beli ijon gitu kan. Jadi kalau istilahnya ijon kan begitu, kalau buahnya bagus ya si pembeli untung gitu kan, si penjual rugi, rugi. Coba kalau kemarin dijualnya ketika sekarang gitu kan, mungkin buahnya bagus, harganya juga bagus gitu, nggak dijual ketika masih kecil-kecil ya. Nah, lalu seperti itu juga dengan short selling gitu kan. Ketika sekarang beli itu di harga 80, tiba-tiba dia turun gitu kan ke harga 60, nanti kan dapat untung. Ketika si selling ini dilakukan, beli dari 80 naik ke 90, nah berarti kan istilahnya dirugikan juga gitu sebagai pembeli ya. Jadi teman-teman, kalau menurut saya ya, menurut saya sendiri, pribadi saya sendiri, lebih baik tinggalkan aja, jangan transaksi di short selling ya, karena itu sangat merugikan, penuh ketidakpastian, hanya spekulasi aja. Dan benar dikatakan bahwa emang transaksinya spekulasi ya, dilakukan dengan spekulasi tuh kan, pada penurunan harga tuh. Tadinya mungkin niatnya kan saham sering sekarang turun kali itu, sering banyak turun dulu, ternyata istilahnya dimanfaatkan gitu ya. Ya seperti itulah peraturan-peraturan yang istilahnya membuat kita itu dalam bertransaksi saham syariah itu menjadi tipis gitu antara yang syariah sama enggak. Cuma dengan adanya fatwa MUI ini menjelaskan bahwa short selling adalah haram ya. Tapi kalau kalian suka dengan short selling ya terserah kalian kan. Seperti halnya minuman keras haram gitu kan. Cuman sekarang masih ada gitu kan. Istilahnya ya itu tinggal pilihan kita aja ya. Oke, seperti aja ya. Sekali lagi bahwa fatwa MUI menyatakan bahwa short selling itu adalah haram. Ya, segitu aja. Ciao ya.